terkait dengan pemberitaan yang lagi viral di media sosial. Ada Pak Camat Asamrowo, ada Alfian, sama ada Mbak Devi yang kebetulan hadir di dalam ruangan Pak Camat. Kami akan coba, saya minta Pak Camat untuk melakukan semacam pemberitahuan atau klarifikasi proses dari awal kenapa kejadian itu bisa terjadi seperti yang ada di media sosial. Untuk itu, saya minta Pak Camat silakan untuk bisa menjelaskan proses yang sebenarnya ya, Pak Camat ya. Tidak. Nama saya Muhammad Rusdul Amin, Camat Asamrowo. Jadi awal kita lakukan penertiban bangunan liar itu atas permintaan warga, tokoh masyarakat di beberapa lokasi. Yang pertama di bawah jembatan Demak Rukun Barat, ada bangunan kurang lebih 20 itu yang kita tertibkan karena mengganggu lalu lintas warga. Itu akses masuk ke RW 5, RW 6, 7, dan 8. Nah di sini Pak, saat peringatan satu saya bayangkan mereka datang ke kantor saya. Awalnya ada yang telepon ke saya. Ormas itu telepon saya bilang, saya janji, saya ngomong, ya Mas, saya temui hari Senin ya. Saya bilang itu ada WA-nya. Tiba-tiba pagi sudah datang. Lah pagi itu saya lagi ada rapat Zoom sama staf saya untuk bikin inovasi, program, juga rapat itu warga. Di ruangan saya ada Mas Alfian sama Mbak Devi. Sehingga karena Zoom, HP ini kan tidak bisa terima telepon. Lalu mereka itu datang, saya dengar teriak, ada yang gedor-gedor pintu. Ini maksudnya apa? Saya selesaikan dulu rapat saya, baru saya temui. Itu saya sudah jawab di WA, ya Mas hari Senin, sabar ya kita kabari. Jadi saya tidak diam. Itu akhirnya mereka gedor pintu. Akhirnya kalau itu terjadi Pak, kemudian mereka menuduh saya katanya ada perempuan di dalam. Itu ya di dalam itu banyak saksi. Ada Mbak Devi merapat sama saya, ada Mas Alfian. Katanya pelayanan kondang lainnya masyarakat. Kita Pak, selama hampir 2 tahun saya jadi camat, tidak ada komplain warga Pak. Yang ada bahkan warga uji kami karena sering ada inovasi dan lain sebagainya. Jadi kalau pelayanan katanya tidak lebih warga, keliru itu. Karena mereka datang baik-baik dengan sopan santun, bukan gerudukan, bukan teriak-teriak, sehingga mereka ketakutan, staf ketakutan Pak, lari semua mereka. Satpol PP kecamatan ada pendataan bangli di Gending Aliana, ini fakta yang saya bilang itu Pak. Staf saya ketakutan, akhirnya dan mereka karena cara-cara mereka itu gak sopan memang, kurang beradab. Datang gerombolan sampai parkir jam tidak kuat, bayangkan Pak. Lari ke atas cari saya kemana-mana. Kalau mereka datang baik-baik, ya kita temui baik-baik Pak. Toh saya juga ada rapat Zoom meeting di dalam itu Pak. Ya, yang dianggap bahwa kalau dilihat dari framing media sosial itu ada sesuatu yang tidak pantas. Mungkin Mbak Devi bisa ceritakan situasi di dalam, sehingga kenapa sampai Mbak Devi itu ada di bawah mejanya seorang camat. Ya, mau nggak Mbak Devi? Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi, saya staf Kecamatan Asamrowo. Nah, yang sebenarnya terjadi memang saya sama Mas Alfian di dalam ruangannya Pak Camat sedang melakukan koordinasi yang nantinya akan ada Zoom meeting sama Pak Wali siang. Makanya kami sudah prepare untuk koordinasi apa yang mau dilontarkan inovasinya dan yang lain-lain. Di tengah-tengah kami koordinasi, tiba-tiba banyak segerombolan orang-orang langsung gobrol-gobrol pintunya Pak Camat, jendelanya Pak Camat hampir dicongkel-congkel, teriak-teriak. Sebagai wanita yang tidak pernah mengalami hal seperti ini, saya sendiri juga agak trauma ya, gimana kalau misalnya banyak massa yang masuk, terus kalau misalnya ada yang bawa senjata tajam, apa saya nggak takut ya? Gimana ya? Maksudnya kami ini memang di dalam memang sedang melakukan koordinasi, bukan bermaksud untuk tidak menemui, enggak. Pak Camat sudah janji akan menemui. Nah, kenapa saya lari di bawah mejanya Pak Camat? Yaitu tadi, saya ketakutan. Nama saya Alfian, saya staf dari Kecamatan Asamrowo. Nah, sebelum kejadian, memang saya sama Bapak
sama Mbak Devi itu dipanggil sama Pak Camat awal mulanya untuk membuat proposal inovasi buat siangnya Zoom. Nah, ketika kita koordinasi sama Bapak Camat sama Mbak Devi, bukannya kita tidak mau menemui, karena posisinya kita itu koordinasi emang benar-benar posisi masalah untuk Zoom itu. Kita buat proposalnya untuk masyarakat juga kita buat. Nah, waktu itu emang posisinya Bapak Zoom dengan Ibu Lurah waktu itu kita dijelasan. Karena mungkin karena kelamaan, awalnya memang gejot biasa. Tapi setelah itu kelas, ya kita sendiri yang merasa kayak gimana ya Mas ya, jujur saya sendiri ini panik waktu itu, waktu ditanyain aja sampai menyebut pembantu tuh ngomongnya itu seperti apa ya kita ya, ya deg-deg gitu loh. Jadi sekali ucap kata itu nggak bisa. Jadi mohon maaf karena saya sendiri waktu itu panik gitu loh, karena banyak orang, masanya juga banyak. Pak, iki aslinya kasus iki kayak apa sih Pak? Kan sing beredar itu kan kayak ono perselingkuhan kayak ngono. Sebenarnya kayak apa Pak? Sajane iki fitnah karena ya apa sih barang iki penertiban bangunan liar yang mengganggu masyarakat, mengganggu warga dan melanggar perda. Lah iki warga iki lapor nang aku laporan aku akhirnya saya tak tindak lanjuti peringatan 1, 2 lanjut penertiban sing nomor 1, penertiban nomor 2, nomor 3 selesai. Begitu kita melangkah yang nomor 4 iki ormas iku gak terima teko nang kantor dengan cara-cara yang kurang baik lah, gak apik lah, gak sopan itu. Terus iki kan wis opinine wis beredar nang medsos, opinine ono tindak asusila. Iki apa Pak? Iki ngerasa dirugino apa ngajuno gugatan apa piye? Rencana gugatan ono memang. Saya tinggal nanti dengan sama keluarga saya karena saya punya keluarga, punya kakak, punya adik, duwe cacak, duwe mas, duwe wong tua, rundingan. Kalau saya isen dewe, aku dewe. Tapi tak lapor polisi memang. PPT digugat kapan Pak? Rencana taruh dengan siap keluarga sih. Dan rencana lapor dengan Polda, undang-undang ITE itu memang ngono kan, itu fitnah luar biasa, fitnah gede. Saya demi warga, aku kok dengan nekno kalau ya apa sih? Nanti toto kromo iki. Ngono, Pak. Pak Camat, ormas ini mereka diduga tidak terima karena apa? Bikin masyarakat yang punya tinggal di Bangli atau gimana? Iya, tinggal di Bangli itu. Ormasnya tinggal di Bangli itu? Bukan, dia merasa itu orangnya dia. Orangnya dia, dan dia jalur minta ke saya supaya gak dibongkar. Nggak bisa, karena ini harus merata. Wilayah mana Pak? Banglinya? Ini jadi bawah tol itu loh, mana itu Asemrowo, Tambak Mayor, ke barat sedikit tadi perbatasan antara Asemrowo sama Tanjung Sari. Berarti sekarang masih belum ya? Belum, karena hari ini peringatan kedua sama saya. Kira-kira Saya harus peringatan ketiga kapan? 1 minggu lagi sesuai dengan aturan. Peringatan terakhir itu langsung penindakan? Iya, kalau nanti Pak, dari kan video itu kan ada yang bilang kalau dari media, ada Iya. yang ngaku sebagai, ormas ini mengaku sebagai wartawan atau? enggak, jadi mereka itu datang itu pakai pakaian seragam, terus langsung mereka video semua. Jadi waktu itu saya itu sendirian memang. Dan staf saya Devi tadi ketakutan dan menangis loh Pak. Yang Alvin juga ketakutan di bawah pintu. Saya temui karena ini sudah mengganggu kayak gini nih. Ayolah datang baik-baik sopan santun. Saya ini orang enak kok. Jangankan jam kerja, libur pun kalau dipanggil warga saya datang kok. Pak, Bisa tanya Pak Camat, yang dilaporkan ormas atau ormas. Ya, ormas. Saya tidak upload ormasnya, tapi itu saya lihat nanti di akunnya. Jadi saya memang ada rencana untuk melaporkan ke Polda terkait undang-undang ini. bukan Polrestabes. Bisa Polrestabes, bisa Polda nanti. Karena saya pernah bikin ini. Karena Jumlahnya saya berapa sih Pak yang berapa itu jumlah? kurang lebih 30 orang. Kurang lebih 30 orang. Oh, Bali banyak. Tahap pertama kurang lebih 20. Tapi Kalau bukti-bukti Pak yang dibawa nanti apa aja Pak? kita kan banyak saksi. Kalau masalah itu bukan bukti, tapi kan sudah ada di WA kan sudah masuk bukti. Di medsos di TikTok kan sudah bukti itu. Transaksi elektronik itu kan melanggar undang ITE itu. Itu yang saya kejar nanti. Berarti 30 orangnya nanti juga dilaporkan? Enggak yang masuk itu, enggak yang di TikTok itu loh. Yang saya merasa difitnah, katanya ada asusi memasukkan perempuan, itu kan fitnah itu.
Oh, sudah banyak saksinya. Kemarin sempat ada kontak fisik atau gimana? Nggak ada. Nggak ada ya. Keluarga tidak, dia ada rekamannya kok di Mbak Devi, ada rekamannya. Kalau yang mbaknya tadi paling parah mengalami apa, Pak? Trauma shock. Dia itu nangis ya, kemarin udah nangis. Terus nangis dengan merasa kaget. Masuk bentukan orang, banyak orang bentukan, teriak-teriak, ada rekamannya kok. Teriak-teriak, kita nggak ngerekam, nggak ngerekam mereka semua yang video itu. Saya niatan lapor ada, Pak. Cuma saya nunggu keluarga saja. Saya punya orang tua, punya istri, punya kakak, adik. Tapi saya pribadi saya memang akan melaporkan memang. Pak, itu kejadiannya apa? Yang Hari Senin kemarin. Kurang lebih jam 10-an. Jam 10-an, iya. Oh, bukan, pagi. Saya enggak tahu, tapi banyak warga luar Asem Rawo. Asem Rawo ada berapa orang, tapi ada banyak yang luar Asem Rawo maksudnya. Pak, nanti yang dilaporkan pihak ormasnya atau pihak-pihak yang ada di dalam video itu? Iya, itu yang nyebar video saya itu. Termasuk yang TikTok itu. Yang di TikTok itu, siapa kan ada akunnya nanti. Saya nanti Polda yang tahu. artinya yang video yang di framing seperti itu tidak benar. Oh, saya tidak benar fitnah, Pak, sudah jelas kan? Tidak benar itu. Tidak benar sekali fitnah. Wallahi itu fitnah luar biasa. Meeting. Iya, saya Zoom meeting dan ada sama tadi Alfian sama Devi. Dan saya ini kan kerja untuk masyarakat sih, Pak. Ini selama itu berpuluh-puluh tahun tidak ada yang berani. Itu berpuluh-puluh tahun loh, Bang Li itu tidak ada berani. Ganggu masyarakat, ganggu warga, ganggu lalu lintas, melanggar perda. Berpuluh-puluh tahun itu. Akhirnya saya tertibkan itu. Kalau dibilang tidak ada kaitan. Ya, kalau dibilang terkait juga tidak. Sebab sebenarnya framing yang dibangun ya. Kalau orang datang protes itu hal yang biasa ya. Tapi kemudian ada framing yang dibangun yang kemudian seakan-akan ada kegiatan yang tidak pantas dilakukan dalam satu ruangan Pak Camat ya. Nah, itu kan secara pribadi ya. Nah, itu kita serahkan ke Pak Camat secara pribadi. Tapi kemudian kita pemerintah kota tidak biarkan begitu. Kita tetap akan melakukan pendampingan ya untuk bagaimana proses Pak Camat itu untuk kemudian bisa membersihkan namanya. Salah satu seperti tadi hari ini kami melakukan pendampingan untuk melakukan klarifikasi, mengundang media untuk bagaimana menyampaikan yang sebenarnya seperti itu. Ya, sebenarnya belum sampai penertiban. Kalau ini belum ada penertiban pada lokasi ini, belum. Baru peringatan 1. Seharusnya kalau peringatan 1 kan masih ada beberapa waktu ya. Jadi kalau merasa tidak terima bisa datang ketemu Pak Camat baik-baik, datang tanya baik-baik, ini kenapa, minta supaya itu masih ada ruang komunikasi. Bukan kecuali kalau kita tertibkan, kita ambil lalu ribut, wah itu beda. Ini belum pada ranah itu. Belum sampai pada ranah itu ya. Ya kita ini kan warga negara Indonesia ya, yang terkenal punya adab ya. Hal-hal itu kan kenapa harus dengan cara-cara begitu ya. Datang dengan baik. Kantor ini kan juga kan kantor publik ya. Banyak juga yang mendapatkan pelayanan. Saya kira kalau datang begitu tidak hanya pegawai kantor aja yang takut, yang dilayani pun juga takut. Itu kan akhirnya respek pun juga berkurang, kan gitu loh. Tapi kalau datang sudah cara baik, kan ada Pak Camat sampai orang ketakutan begitu kan berarti kan kita bisa membayangkan lah seperti apa ya. Itu dari kami, mungkin versi mereka berbeda, mungkin ngomongnya baik, kan kita tidak tahu. Tapi kita punya CCTV yang menggambarkan suasana yang terjadi di kantor kecamatan seperti apa, seperti itu ya.